kalau kita di sana itu berat banget. Yang punya suami yang istrinya di Hong Kong, dan kamu kawin lagi, selingkuh lagi, maksiat hari-hari dengan uang yang dikirimkan oleh istrimu, kamu akan jadi laki-laki terhina nanti di akhirat. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada wanitanya, kepada istrinya. Ya, dengerin ya para laki-laki ya. Sebaik-baik laki-laki. Ustaz, sekarang aku kerja ya, Ustaz ya. Suamiku sekarang udah kawin lagi. Iya. Terus aku pulang nanti nih, terus maduku yang berangkat. Berdoa, minimal doa sama Allah, ya Allah pulangkan aku ya Allah, aku ingin bersama dengan anak-anakku. Jangan kalian puji-puji pahlawan devisa, pahlawan devisa. Mereka menangis rindu sama anak-anaknya. Bikinlah lapangan kerja sebanyak-banyak di negara ini. Astagfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prigel TV, channel Satset untuk generasi yang Satset. Kali ini kita bersama Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak Wiwin. Ya Allah, alhamdulillah Ustadz bisa hadir di tempat kita. Jadi Ustadz, saya adalah mantan TKI Hong Kong. Oke. Saya di Hong Kong cukup lama. Saya menghabiskan masa remaja saya di Hong Kong dengan bekerja dengan majikan yang non-muslim. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang memang membuat hati kita ini galau ya. Salah satu pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kami bekerja dengan majikan non-muslim yang ibadahnya dibatasi seperti tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh menggunakan hijab. Bagaimana ini Ustaz? Cara kami untuk Masya Allah, tabarakallah, mengatasinya. Tahun berapa di Hong Kong? Saya berangkat tahun 98. 98 sampai? Ya, 2014, 2013 ya. akhir. Aku sering ke Hong Kong dari kali mungkin. Pernah lama juga di Hong Kong, jadi tahulah bagaimana suka dukanya, curhatan dari teman-teman mbak-mbak di sana itu. Ya. Pernah ke Macau juga. Terus pertanyaan ini sudah sering saya dengar sebetulnya, dan saya tidak akan menjawab dengan hukum hakam fikih ya. Karena fikih itu tentu guru-guru kita, para ulama berbeda pendapat. Ada yang tegas, ada yang hikmah jawabannya, ada yang pokoknya strict, nggak boleh gitu. Nah, dulu awal-awalnya waktu pertama saya dengar pertanyaan itu, saya bilang ini haram nih, nggak bisa. Cuman ada beberapa orang ulama yang datang, kiai-kiai yang datang, kemudian dia memberikan fatwa yang agak lentur kan. Bahkan saya seuzon dulu, jangan dibayar nih kayaknya gitu, berfatwa semacam itu. Cuman semakin hari aku belajar, ketemu lebih banyak guru lagi, lebih banyak ulama lagi, ternyata Islam itu begitu luas, ya terlalu luas untuk disempitkan, dalam itu didangkalkan. Dan untuk urusan darurat ya, nah, apa saja itu hukumnya itu sebetulnya mubah-mubah saja, darurat ya. Memang itu ada resiko terancamnya nyawa, keselamatan. Umpama tinggal di negara non-muslim, kalau dia berhijab terus dia diancam, mungkin dibunuh orang dan sebagainya. Atau dipulangkan, diinterminate misalnya. Itu bisa juga kalau TKI ya, yang udah kerja, dia korban banyak. Untuk meninggalkan keluarganya tiba-tiba sampai di sana dia harus dipulangkan, tentu banyak pertimbangannya. Dia rasa malu ya di kampung, karena dia ambil hutang juga, dia rentenir kan, untuk menyicil hutangnya, jadi terpaksa dia bekerja di sana. Maka saya mulai memahami jawaban ulama yang waktu itu saya ketemu di Hong Kong, beberapa orang kiai yang didatangkan memang sama agensi kan. Karena sedih sebetulnya, kadang-kadang agensi ini pergi ke pesantren-pesantren, minta santrinya Pak Kiai untuk dipekerjakan di Hong Kong. Nah, Pak Kiai dijanjikan datang 4 bulan sekali lah, 2 kali setahun, untuk memberikan bimbingan ke santri-santri tadi. Jadi kalau bisa ya,
jangan berlama-lama dengan suasana seperti itu. Ya kalau memang tahu majikannya nggak bolehin sholat, nggak bolehin berhijab, majikannya suruh masak babi, terus betah, berarti nggak ada yang perlu dipertanyakan. Memang ini perempuan, ya orang yang kerja di sana itu memang dia suka gitu loh. Kan nggak semua orang yang menolak juga, ada yang dengan sukarela bahkan ikut makan babi. Ya, bahkan ada yang menikmati, nggak dilarang sholat pun nggak sholat gitu. Jadi pas dilarang, kebetulan saya dilarang sholat gitu. Padahal ya ini kalau saya ya, setelah saya berpikir, saya melihat keadaan teman-teman di Hong Kong, kalau urusan masak babi itu mungkin hampir semuanya majikan orang-orang di Hong Kong itu, di Macau itu, ataupun di Taiwan, di Korea, itu mereka suka makan babi kan. Ya. Kalau majikannya non-muslim ya, langkah awalnya menurut saya ajak dia masuk Islam dulu. Ya. Jadi dari TKW yang berangkat, mbak-mbak yang berangkat ke luar negeri itu, bukan di training berapa bulan sebelum berangkat tuh harus jadi daiyah semua. Saya oke-oke aja sih, pas datang kasih tahu kami muslimah, kami muslim. Dan kalau dijelaskan, hampir semua non-muslim itu toleransinya tinggi. Nggak ada ceritanya orang tuh melarang orang ibadah tuh, saya belum ketemu tuh. Yang ada tuh biasanya bos-bos non-muslim itu memaksa karyawan yang muslim itu sholat. Kamu sholat gitu. Cuman aduan-aduan dia nggak boleh sholat itu, saya lihat memang nih orang ini memang nggak pengen sholat gitu. Dia mau cari pembenaran aja, sebagian gitu. Tapi di Hong Kong memang ada. Ada. Cuman nggak ada alasan untuk tidak meninggalkan sholat. Jadi caranya bagaimana? Ya sholat itu kan cuma urusan 3 menit. Nggak bisa dengan berdiri duduk. Nggak bisa dia dengan sempurna ya. Dia majikannya ada, nggak mungkin majikannya 24 jam mantau dia kan. Lengah dikit dia bisa ambil wudhu, dia bisa sholat kan. Duduk menghadap kiblat dengan isyarat dia bisa sholat. Jadi untuk meninggalkan sholat itu dalam Islam itu hukumnya kufur, kafir. Jadi pembeda muslim dengan tidak itu antara sholat dan tidak sholat. Nah jadi kalau masalah hijab, saya kemarin ketemu guru saya di Cirebon ya, Kiai Imam Jazuli, dia bilang kalau itu darurat mengancam keselamatan, ya dimaklumi, tapi jangan berlarut-larut di sana, harus cari tempat yang nyaman untuk bisa beribadah. Apa sih yang dicari? Ya, duit. Ya, ngasih rezeki kan bukan orang majikan itu, yang ngasih rezeki kan Allah. Ya mestinya kalau imannya tertanam sebelum berangkat ke luar negeri, para pekerja kita itu dia tidak akan menerima pekerjaan apapun kecuali yang membuat dia tidak jauh dari Allah gitu. Ya. Jadi sekarang udah punya agensi ya Mbak Iwin ya? Iya Ustaz. Jadi kalau dia punya agensi itu sebelum berangkat imannya anak-anak itu ditanamkan gitu. Sehingga kalau dia disuruh lepas hijab dia nggak mau. Dia cari kerja lain aja gitu. Jadi gini Ustaz, sebenarnya buat kami ya, untuk bisa bekerja di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga itu bukanlah pilihan. Ini adalah pilihan terakhir. Kalau kami disuruh memilih, kami tidak akan mau. Siapa sih perempuan mana? Perempuan mana yang mau ninggal anaknya, ninggal keluarganya karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga? Nggak ada Ustaz. Saya juga perempuan. Paham. Tapi kami terpaksa. Suami kami, keluarga kami petani. Petani di daerah-daerah itu hasil taninya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari jika kami harus menyekolahkan anak, menabung, dan untuk memperbaiki ekonomi di keluarga kami. Kadang kami masih ikut mertua. Ustadz, gimana sih tekanan mertua ketika kita masih numpang, apalagi kita perempuan ya. Jadi kami terpaksa memilih pekerjaan ini kenapa? Karena kami tidak sekolah tinggi seperti mereka yang di luar sana yang sebagai pekerja profesional. Kenapa kami milih ke Hong Kong, ke Taiwan, Singapura, atau Malaysia? Hanya negara ini yang prosedural. Jika kami ingin bekerja di negara yang Muslim, seperti Timur Tengah, ini masih tutup sama pemerintah. Ilegal berarti ya? Ilegal untuk di negara kita. Jadi ketika kami ingin memilih pekerjaan yang lebih profesional, kami tidak diterima Ustadz, karena kami hanya lulusan SMA, SMP, bahkan SD. Sebenarnya ini memang benar-benar bukan pilihan, tapi kami galau. Bagaimana jika kami di sini harus masak daging babi? Bahkan puasa pun tidak boleh. Ada majikan yang begini, kalau kamu puasa, nanti kamu tidak kuat kerja. Kamu di sini untuk saya bayar. Jika kamu puasa, kamu nggak kuat kerja, percuma dong saya bayar kamu. Ini Ustadz yang buat kami itu selalu seperti terancam. Jika kami melawan, dipulangkan. Interminate nih. Iya.
Ya jadi begitu Kak, Mbak Wiwin ya. Sebetulnya rusaknya wanita itu karena rusaknya laki-laki. Kenapa perempuan itu pada keluar negeri? Karena laki-laki nggak mau keluar. Ya, cuma kalau laki-laki keluar kan perempuan itu perintah Allah karni fi buyutikum. Berdiam dirilah kamu di rumah-rumahmu sebagai benteng. Sebetulnya kalau agama itu masuk dari awal ya Kak ya. Itu wanita ini, istri ini harus yakin pintu rezeki itu satu. Ibarat satu tandon ya. Jadi kalau istri yang bekerja, nanti pintu rezeki di suami ditutup. Ketutup itu. Kalaupun kebuka, tetap aja isinya dua keran ya, dua keran, airnya satu tandon. Yang keluar satu tandon juga. Hasilnya sama. Hasilnya sama juga. Jadi kalau seandainya para wanita dia bersabar dan betul-betul mendorong suami untuk belajar agama, kemudian suami harus bekerja keluar, nggak apa-apa. Suami yang keluar negeri, bekerjalah. Jadi TKI kan banyak juga kan yang meninggalkan istri, jadi di kapal pesiar kah, atau kerja bangunan di Arab Saudi, di Malaysia, jadi banyaklah teman-teman yang meninggalkan istri juga. Itu urusan dunia ya. Kalau aku sering meninggalkan istri juga, tapi urusan dakwah. Kalau urusan dunia, prinsipku nggak mau jauh-jauh, nggak mau lama-lama, nggak mau susah-susah. Harus dekat-dekat istri, harus bawa istri, harus itu prinsip itu. Itu kalau laki-laki memang sudah masuk agama di dirinya, dia nggak mungkin lepaskan istri keluar rumah. Nah, jadi bahkan mbak-mbak yang curhat sama aku nangis-nangis di Makau itu saya masih ingat tuh, Ustaz, sekarang aku kerja ya, Ustaz ya, suamiku sekarang udah kawin lagi. Iya. Terus aku pulang nanti nih, terus maduku yang berangkat. Nah, ini kan kurang ajar, ini laki-laki brengsek nih. Ini laki-laki yang kurang ajar, yang betul-betul yang bilang mau kondo, kata orang itu itulah. Perempuan yang disuruh bekerja untuk menafkahi dia, jahat itu. Ya, itu laki-laki jahat. Nah, jadi ini nasihat saya buat penonton ya, semua adik-adikku yang kalau kalian mau cari suami, carilah suami yang beriman. Nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Ya, ya udahlah miskin. Maunya kaya, ganteng, soleh. Soleh, nggak apa-apa. Yang penting itu yang penting Kak. Tapi meskipun dia nggak kaya, dia nggak ganteng, tapi soleh, insya Allah dia akan muliakan kamu. Kalau menikahkan anak kita, punya anak perempuan, menikahkan dengan orang beriman, kalau dia mencintai anak kita, dia akan muliakan. Kalau dia tidak cinta, dia tidak akan menghinakan. Kalau laki-laki sudah membiarkan istri keluar rumah, kerja di luar negeri, itu laki-laki paling bodoh, dayus, dan diharamkan mencium bau surga itu laki-laki. Diharamkan mencium bau surga. Dia biarkan istrinya kerja, melayani laki-laki, mandikan laki-laki, mau. Aduh, saya tahu lah, menyebut kadang-kadang, saya bilang, ini penghinaan bagi umat Islam. Saya keliling dunia Kak, dakwah. Saya pergi dakwah pernah satu waktu di Bangladesh. Bangladesh itu adalah negara termiskin di dunia. Iya. Tapi dia tidak mengekspor satu orang pun wanitanya ke luar negeri. Pemerintah Bangladesh tidak memberikan license, izin wanita Bangladesh keluar Bangladesh tanpa mahram. Nggak ada. Satu orang pun nggak ada. Indonesia, na'udzubillah min dzalik, hari ini tercatat sebagai negara pengekspor wanita terbesar di dunia. Iya. Ini aib besar dan ini dosa terbesar pemerintah Indonesia. Iya. Karena sempitnya lapangan pekerjaan. Kalau pemerintah kita ini takut sama Allah, dia akan pulangkan semua wanita itu, berikan lapangan pekerjaan buat suaminya. Perempuan kau balik ke rumah, layanin berdandan untuk suamimu, didik anak-anakmu. Ini Islam. Artinya penderitaan kami di luar negeri karena kezaliman juga dari laki-lakinya. Pemerintah juga peran negara. Yang penting pemerintah itu dia punya instrumen lah untuk melarang perempuan ke luar negeri. Ya, dengan tanpa mahram. Kalau hijrah berdua lah. Ajak suamimu ke luar negeri, kan itu yang betul. Nah sekarang, maaf kadang-kadang perempuan marah dikit langsung kabur ke luar negeri, ngancam, aku kerja aja luar negeri. Hampir semua curhatan seperti itu. Ya apa yang terjadi? Namanya wanita. Wanita itu makhluk bengkok, lemah, gampang luluh, gampang dirayu. Ya. Dan kerja di luar negeri, melayani orang-orang non-muslim, ya, suruh masak babi, suruh bersihkan kotoran mereka. Itu bukan kemuliaan. Ada yang disuruh jaga anjing. Jaga anjing, mandiin anjingnya. Bahkan ada yang terpaksa melayani syahwat majikannya. Kalau dilaporin, dibilang fitnah, nggak ada buktinya. Ya. Tapi di Makau itu ada cerita, Ustaz, aku pagi ini, sore anaknya, pagi bapaknya. Jadi kalau dilaporin itu bisa, tapi dia kan tidak semua orang berani speak up. Iya. Nah, bahkan ada waktu itu yang tiba-tiba ya udah bunuh diri. Nah, aku waktu di Hong Kong itu, di Makau itu, dikasih tahu
Ustadz ada di kamar jenazah sudah berapa minggu belum ada yang ngurus jenazahnya. Di Makau. Di Makau bunuh diri, nggak kuat. Iya, dan sebenarnya Makau itu belum jadi negara penempatan. Iya, makanya. Nah, makanya apapun lah alasannya, ya mestinya pemerintah mulai memikirkan nasib yang wanita-wanita yang disanjung-sanjung sebagai pahlawan devisa negara. Iya. Tapi sebetulnya ini pemerintah kita tanpa sadar telah mencoreng marwahnya sendiri. Betul. Kita ini bukan negara miskin loh. Bangladesh itu negara paling miskin. Kemana harta Indonesia ini, Ustaz? Aduh, boleh tanyalah pada rumput. Saya dengar kemarin waktu kampanye kan kita dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Jika mungkin itu direalisasikan oleh negara, mungkin kami tidak sesusah ini sekarang. Nah, tapi sekarang yang terjadi, sudah terlanjur bekerja di sana, artinya kan kita harus cari solusi. Bagaimana jika memang ini terjadi sama kita? Karena memang itu fakta. Sekarang berapa datanya TKW, tenaga kerja wanita di Indonesia? Di Hong Kong aja Di 150.000. 150.000 orang. Di Hong Kong aja lebih sekisaran. Itu nggak ada apa-apa, dibeli 19 juta tuh. Kan 19 juta tenaga kerja. Betul. Kisaran itulah di Hong Kong ya. Belum di Taiwan, belum di Malaysia, belum Kalau di aku yang Singapura. pengambil keputusan negara ini ya, hari aku dijabat dilantik jadi presiden, aku pulangkan semua wanita. Siapkan lapangan pekerjaan. Siapa lapangan pekerjaan? Untuk suaminya. Yang janda-janda carikan suami. Ya? Kan sebenarnya memang perempuan tulang rusuk ya, Ustaz? Iya. Kan tulang punggung. Kan tulang punggung. Jadi, ingat ya, rusaknya wanita karena rusaknya laki-laki. Rusaknya laki-laki karena laki-laki tidak paham agama dan cinta dunia. Perempuan laki-laki ini membiarkan istri keluar rumah. Itu laki-laki yang paling bodoh di dunia. Membiarkan istrinya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram dan dia tidak ada rasa cemburu. Dayus. Diharamkan kata Nabi mencium bau surga. Ya, makanya ya perempuan-perempuan udah keluar rumah itu mendingan jangan bersuami. Ngapain bersuami? Iya, ya. Udahlah, keluar rumah, udahlah khuluk minta ini. Aku nggak mau punya laki-laki banci kayak gini, nggak bisa nafkahin aku. Aku mau pergi cari hidupku sendiri. Cari suami yang betul. Betul dapat Sultan Arab kan. Ataupun di Hong Kong itu kan di Victoria Park setiap hari Ahad itu kan laki-laki Indonesia jarang ya. Nah, itu mbak-mbak. Jarang. Nah, itu ini masih di masalah aja. Mbak-mbak tuh dia cari orang-orang yang ganteng-ganteng dari Pakistan, dari India, Nepal, Bangladesh. Bicara soal itu, terus yang nggak ada dapat yang lebih ekstrim, Ustaz. Apa tuh? Masuk, udah ketemu laki-laki, mbak-mbak lagi. Iya. Perempuan. Dan aku, aduh, ini aib, tapi nggak usah sama-sama tahu lah. Perempuan dengan perempuan. Saya panggil Mbak, jangan panggil Mbak Ustadz, panggil Mas. Karena dia udah jadi merasa laki-laki, karena dia punya istri di sana. Dan itu fakta, Ustaz. Mereka ada yang lesbian. Mungkin karena begini ya, dia mungkin butuh perhatian, butuh kasih sayang dari orang lain, karena ya bekerja di rumah majikan itu kan monoton, Ustaz. Dia stay in 24 jam tinggal di dalam rumah. Yang tiap hari mengerjakan hal yang sama. Kalau jaga kakek, jaga nenek, jaga nenek, jaga anak, jaga anak, nyapu, ngepel tiap hari pekerjaan itu dan sama setiap hari selama 2 tahun kontrak. Ada juga yang sampai perpanjang kontraknya. Mungkin dia merasa sepi, meminta perhatian dari orang lain. Mungkin juga butuh, Ustaz. Iya, namanya manusia normal, dia punya syahwat, ada laki-laki, kemana lagi perempuan, apalagi konslet hari gitu. Iya, ada juga yang kecewa karena suaminya di rumah tidak seperti yang diharapkan. Ada yang kawin lagi, ada yang selingkuh, ada yang ngabisin uang yang dia kirim, Ustaz. Jadi masalahnya kompleks banget, makanya saya itu pingin apa ini cara untuk membuat kami ini lebih tenang. Pulangkan semuanya, itu cara pertama. Itu tanggung jawab pemerintah. Dan berikan lapangan pekerjaan, kalau dia nggak punya suami buat dia, kalau dia punya suami buat suaminya. Jadi 19 juta lapangan pekerjaan dijanjikan itu jangan hanya lip service saja, hanya itu bohong tuh orang yang berkhianat ya. Kalau dipercaya, berdusta kalau itu munafik. Udah banyak orang yang hari ini hanya janji-janji manis padahal busuk. Iya. Nah, padahal janji ketika kampanye ya, Tan? Ya. Jambu, janji busuk, bus. Lagu Mata Band ya, itu putar lagu itu tuh. Itu yang pertama, pulangkan semua. Muliakan, kembalikan marwah kemuliaan kaum wanita, letaknya tinggi dalam Islam. Ya, ibumu. Ya. Yang kedua, kalaupun nggak bisa dipulangkan, ya, diberikan polisi, peraturan.
kepada majikan yang mau terima. Ini yang karyawan Muslim, dia harus berhijab, dia harus sholat. Kalau enggak, kamu nggak bisa dapat karyawan. Jadi agensi jangan berikan tenaga kerja kita kepada majikan-majikan brengsek itu yang anti agama. Sebenarnya bisa Ustadz dilakukan jika Timur Tengah dibuka oleh pemerintah, lagi-lagi pemerintah. Jadi sekarang Timur Tengah masih ditutup, Ustadz, seperti ke Saudi, itu pekerja sektor rumah tangga ya masih ditutup. Karena kita kalau bisa kerja ke sana kan bisa berpakaian seperti orang Muslim pada umumnya, bisa beribadah. Tapi mbak-mbak yang jemput aku di Hong Kong itu semua bernikah loh. Kalau aku datang, itu 20 orang, 30 orang mereka bercadar semua. Tapi di Hong Kong ada ratusan ribu, Ustaz. Iya, ratusan ribu, betul. Banyak sekali mereka yang masih, maaf masih tersesat. Iya, masih. Lautan mbak-mbak. Ya, apalagi kalau di Victoria. Ada nangis-nangis, ya Allah Ustaz, bawa aku pulang Ustaz. Karena kami rindu, Ustaz. Sebenarnya kami rindu. Carikan suami Ustaz, kalau nggak jadikan yang kedua, jadikan kamu. Yang kedua, ketika nggak apa-apa, sampai nikahin Ustaz, pulang Ustaz. Aduh, aku tersiksa di sini, nggak sana. Gimana di negeri orang jauh dari anak, jauh dari suami, dari orang tua. Aku nggak rasakan tuh. Kalau nggak ada kuat iman tuh bisa gila di sana. Betul, betul. Kalau nggak kuat iman memang bisa gila. Apain? Terus sekarang untuk yang sudah terlanjur di sana dan mungkin ada beberapa orang dari sana iman. Datang ke masjid di Hong Kong kan banyak. Iya, banyak. Majelis-majelis ya. Majelis taklim juga banyak. Ya, circle dakwah juga banyak. Kan tanggal 2 Oktober nih aku mau ke Hong Kong nih. Oh, ikut. Berangkatlah nanti ke Hong Kong nanti kita akan berangkat ke Hong Kong. Biasanya kan ke Hong Kong beberapa hari di sana di beberapa titik majelis. Kumpulkan mbak-mbak itu. Kasihan sih. Iya. Yang bisa dipulangkan. Yang merasa punya ponaan di Hong Kong, yang punya istri di Hong Kong, yang punya anak perempuan di Hong Kong, kalian bapak-bapak, kalian harus tahu mereka tidak baik-baik saja di sana. Jangan kalian peras terus minta uang terus, sementara kalian perbudak mereka dengan dunia kalian sendiri. Jahat itu namanya. Apalagi ini yang punya suami, yang istrinya di Hong Kong. Dan kamu kawin lagi, selingkuh lagi, maksiat hari-hari dengan uang yang dikirimkan oleh istrimu, kamu akan jadi laki-laki terhina aja di akhirat. Dan ingat, dunia ini bukan hanya kehidupan ini bukan hanya di dunia saja, ujung-ujungnya akan ada hisab yang berat di akhirat. Ya, dan tanggung jawab terhadap wanita ini berat. Rasulullah sebelum wafat, Nabi mengingatkan, ya Rabbi ummati, umatku, dan satu kalimat lagi, an-nisa, wanita. Jadi Islam ini sangat memuliakan wanita, sangat menghargai wanita, sehingga hak wanita itu betul-betul tinggi dalam Islam. Di perlindungan, kasih sayang. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada wanitanya, kepada istrinya. Jadi kalau istri para laki-laki sebaik-baik laki-laki dalam Islam itu siapa? Laki-laki terbaik, laki-laki yang paling lembut kepada istrinya. Jangan sampai istrimu menangis, jangan sampai istrimu berkeringat untuk mencari nafkah. Ya, duduk tenang-tenang. Saya dulu sebelum menikah, istri saya punya agensi model kerja. Pas aku nikah sama dia, saya bilang, kamu istirahat, tutup itu agensimu, kamu di rumah, yakin Allah akan hantar rezeki melalui tanganku. Ataupun Allah bisa hantarkan rezeki melalui tangan orang lain, ataupun Allah nggak gunakan tangan siapapun, langsung Allah hantarkan rezeki kepada kamu, kalau kamu bertakwa. Nah, jadi kalau perempuan sudah keluar rumah, apalagi dia keluar rumah tanpa izin suaminya, dia kabur dari suaminya, malaikat akan melaknat setiap langkah wanita itu. Jadi sabarlah ya, jangan kalian pikir enak kerja di luar negeri, tidak seenak yang dibayangkan. Ya, kalau dapat majikannya baik, kan ada dapat majikannya jahat. Jahat. Betul. Udah lagi yang cerewet, mentalnya ditekan. Ada yang hypersex, anak pembantunya aduh, aku dengar cerita Ustaz, katanya aku nggak bisa ngomong Ustaz, kalau aku ngadu nih, kayak ini aku dipulangin. Ada yang emosinya meluap-luap, seperti nggak menghargai si pekerjanya. Saya harap laki-laki yang istrinya bekerja di luar negeri, dimanapun berada, dengerin ini ya. Jangan manfaatin istri-istri kalian. Harus saling support, mendoakan semoga cepat pulang jika memang modal yang dibutuhkan. Tapi begini Ustaz, jika sudah terlanjur di sana dan ada banyak beberapa calon pekerja migran yang masih ingin pergi ke sana, yaitu lagi karena keterbatasan ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah
masih ada pintu tobat untuk mereka yang Tobatlah. tidak sholat, lesbian, tidak puasa selama mereka bekerja. Ya Allah. Manusia ini tergantung suasana nih. Kalau suasananya masih di sana juga agak susah dia untuk Ya, tobat. karena lingkungan ya Ustadz ya. Iya, tobat, besok ulang lagi, tobat ulang lagi. Ya, dia harus cara baik tobat itu hijrah. Dia harus keluar dari circle itu. Dia harus berani mengatakan tidak ada mengorbankan itu dan yakin rezeki bukan datang dari Hong Kong, rezeki datang dari Allah ya. Bukan Hong Kong mendatangkan rezeki. Tuhan kita Allah. Buktinya di kampungmu juga banyak orang kaya kok. Iya, Di tapi mana-mana. nggak semua Ustadz, banyak yang miskin. Banyak yang kaya juga banyak. Di Hong Kong yang miskin juga banyak. Ya, aku ketemu teman-teman ya susah Ustaz. Bahkan ada yang sampai di sana malah nggak jadi kerja. Ya, malah nggak cocok. Majikannya pulangkan dia, baru kerja 2 hari dipulangkan. Iya, Nggak banyak, suka. banyak. Nggak suka lah lihat mukanya, nggak suka lah lihat kerjaannya kan. Jadi jangan sampai kita, ini yang pertama ya, memiliki keyakinan yang keliru bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Hong Kong. Yang ngasih rezeki itu adalah luar negeri, yang ngasih rezeki itu adalah perusahaan, majikanmu. Yang ngasih kamu rezeki Allah. Jadi kalau Allah yang perintah, taati Allah. Kenapa majikanmu yang perintah kamu taat? Ya? Suruh lepas jilbab, itu bertentangan dengan perintah Allah, katakan tidak. Kalau imannya kuat nih, meskipun dipotong kepalanya dia nggak lepas jilbab. Dakwah nih. Ya? Nah, teman-teman saya itu cerita waktu dia pergi dakwah, tiba-tiba dia masuk ke seperbatasan sebuah negara yang nggak suka lihat orang pakai jenggot. Iya. Jadi imigrasi itu katanya kamu potong jenggotmu. Terus kata dia, Dianggap teroris ya? ya dianggap gini. Dia bilang, please, you can cut my neck. Dia bilang, pada kau potong jenggotku, kau potong leherku aja. Kayak gitu. Boleh, oke. Sudah, please, kami. Jadi kalau kita kuat iman, orang itu kan goyah juga. Dan yang paling dahsyat lagi, kalau kuat imanmu kuat nih, para tenaga kerja wanita di sana, itu majikanmu masuk Islam semua. Amin. Masuk Islam. Aku tuh di Hong Kong berapa hari di Hong Kong ya, belasan orang bersyahadat. Setiap ketemu orang masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Mudah. Kali ini kenapa 150.000 orang bekerja di sana, satu orang pun nggak ada yang masuk Islam? Kenapa? Karena memang nggak diajak. Karena ketakutan, karena lemahnya agama, lemahnya Iya, iman. ada yang trauma Ustadz. Bahkan ada teman saya itu yang sampai sekarang masih di sana 25 tahun lebih di sana. Ketika saya tanya kenapa nggak pulang, trauma saya hidup di Indonesia. Saya di Indonesia hidup miskin, nggak ada kerjaan, setiap hari kekurangan. Ketika saya di sini, saya punya gaji tetap setiap bulan 10 juta. Setiap minggu libur saya bisa happy sama teman-teman. Memang banyak yang merasa trauma dengan kondisi kehidupannya dulu. Padahal Indonesia ini surga dunia loh. Di Hong Kong tuh kalau dingin banget. Menurut banyak orang ya Ustadz, tapi faktanya memang saya dulu terpaksa berangkat ke Hong Kong juga karena orang tua saya miskin Ustadz. Saya pengen sekolah, saya nggak punya uang, orang tua saya nggak punya uang. Akhirnya saya terpaksa harus berangkat. Tujuan saya waktu itu untuk merubah ekonomi. Gimana kalau kita bikin agensi untuk pulangkan orang, bukan berangkatkan orang? Pulangkan orang dan sediakan lapangan pekerjaan untuk mereka dengan gaji yang sama. Setuju saya kalau itu. Gaji yang lebih baik. Dengan gaji yang sama. Lebih besar lah. Lebih besar ya. Setuju Ustadz kalau memang itu bisa kita kerjakan. Ya, mendingan gitu. Maksudnya kita buat agensi di Hong Kong, siapa yang mau pulang, kita fasilitasi kerja di negeri kita sendiri. Dengan gaji yang bagus. Sebetulnya banyak loh orang-orang bos-bos nih, dia mau cari ART, susah. Dia mau gaji berapa aja, susah. Banyak. Nah, coba kita data-data orang-orang kaya semua nih. Ada yang mau karyawan nggak? Aku carikan nih yang sudah pengalaman 15 tahun di Hong Kong, pengalaman, tapi gajinya 10 juta sebulan ya, 15. Kalau dia siap, pulangkan. Itu bisa kita lakukan loh Ustadz. Harus dilakukan. Itu bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir siapa sih Ustadz yang mau pisah dengan keluarganya begitu lama ya? Ini ada yang mau tuh. Iya karena terpaksa. Karena tekanan ekonomi. Iya kalau dia terpaksa, mesti kan ketika dia ada kesempatan untuk pulang, dia pulang. Dia pasti. Jika laki-laki yang nikah sama dia tersebut. Ini bapak-bapak nih yang punya duit nih. Kalian jangan punya satu istri berdosa kan. Istri Aduh. nikah 4 orang misal, biar nggak diekspor ke luar negeri. Karena wanita kita terlalu banyak soalnya. Kayak Pak Reno ini nggak bisa satu istri, 2. Tapi saya nggak mau Ustadz. Saya nggak mau ya. Saya setuju tapi jangan suami saya gitu. Iya saya setuju tapi jangan suami saya, Ustadz aja lah. Terus gini Ustadz, kembali lagi ya, kami di luar negeri ini sebenarnya mau di Hong Kong, mau di Taiwan, mau di Singapura ataupun Malaysia, kami Muslim, kami punya iman. Ya hanya karena kami tidak punya cara lain dan jalan lain untuk mencari nafkah yang lebih baik, karena suami kami memang bukan orang yang ada, akhirnya kami rela membantu suami untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Tapi sebenarnya kami berat Ustadz. Adakah cara yang menguatkan kami
untuk tidak khawatir kalau kita ninggalin anak, Ngaji, ninggalin Kak. suami. Kalau orang ngaji, dia yakin Allah yang ngasih rezeki, tidak akan mati seorang hamba sebelum rezekinya disempurnakan. Dia nggak akan kemana-mana. Dia akan tetap santai, tenang, menunggu waktu itu datang. Karena bunga itu nggak akan mekar sebelum waktunya. Dan mencari dunia itu seperti nangkap ayam. Ayam itu kalau ditangkap lari dia. Tapi orang yang cerdas ketika dia mau dapatkan ayam, dia akan tukar beras. Beras ayam akan datang dengan sendirinya. Jadi hari ini rezeki yang kita pikir itu ada di Hong Kong, bukan di langit. Rezeki kita itu kata Allah, rezeki kalian sama di langit. Maka minta sama aku berikan. Hari ini coba semua 150.000 orang perempuan Hong Kong, Indonesia yang kerja. Coba angkat tangan sama Allah, ya Allah bagi aku rezeki di negaraku sendiri. Pulang semua. Ya sekarang kan yakinnya memang maaf kadang-kadang memang doyannya di sana, sukanya di sana, bebas jauh dari semua agama, aturan-aturan. Dan aduh aku udah lihatlah kehidupan di sana, Kak. Lihatlah kehidupan di sana, ya. Di flat-flat di apartemen apa yang mereka lakukan. Memang kalau ngikutin syahwat ya semua bebas kan, nggak ada peraturan. Di Indonesia semua nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Di sana dia melakukan apa saja. Jadi kadang-kadang kembali ke individunya. Jadi teman-teman yang ada di Hong Kong yang merasa risau dengan agama, yang ingin selamatkan iman, berjuanglah untuk pulang. Berdoa, minimal doa sama Allah, ya Allah pulangkan aku ya Allah. Aku ingin bersama dengan anak-anakku, bersama dengan suamiku. Kalau belum punya suami, hantarkan aku suami yang baik, yang soleh, yang bisa bertanggung jawab menafkahiku. Gak apa-apa hidup sederhana, apa sih yang dicari di dunia ini? Dunia ini kan hanya indah sebelum dimiliki. Kalau udah punya biasa-biasa aja. Maka orang yang paham hakikat dunia, dia nggak akan mencintai dunia. Dia akan takut dengan hisab yang berat di akhirat. Coba dapat duit banyak di Hong Kong, nanti hilang barokahnya. Dapat penyakit, dapat musibah. Berapa banyak orang kerja bertahun-tahun di luar negeri, pulang-pulang gembel lagi, nggak punya apa-apa. Banyak. Nah, ada temanku, dia pulang 12 tahun kerja di Malaysia, ya. Cerita, tahu-tahu dia overstay, majikannya jahat, gajinya disimpan. Ya, nanti kalau kamu pulang ke negaramu, habis nanti gajimu kuserahkan. Jadi gaji nggak dikasih nih. Majikan jahat pas overstay dilapor polisi, dia ditangkap, digebukin, bawa belur, dideportasi. Udah bawa belur, nggak dapat duit. Dia datang ke pesantren, cerita sama Pak Kiai. Kiai, dulu sebelum berangkat aku bikin tempe, Pak Kiai. Sekarang aku bikin tempe lagi. Kata Pak Kiai, kalau kamu ke Malaysia niatmu untuk dapatkan Allah, untuk belajar agama, 12 tahun di sana, pulang-pulang jadi wali Allah kamu. Nah, tapi karena niatmu untuk dunia, kamu nggak dapat apa-apa. Kan dunia itu seperti bayang-bayang. Dikejar dia lari, ditinggalkan dia kejar kita. Nah, jadi kalau ke Hong Kong niatnya untuk dapatkan dunia, sampai kiamat kalian nggak dapat apa-apa. Cuma dapat kehinaan, dapat masalah, dapat susah, dapat penyakit. Benar, Allah cabut keberkahan rezeki itu. Karena berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Buat apa kita punya gula 1 kontainer tapi nggak manis? Ya, lebih baik kita punya gula 100 kontainer tapi manis. Ya, bisa bagi-bagi orang. Ataupun nggak banyak gula 1 sendok tapi manis itu nikmat. Nah, meskipun kita nggak punya banyak duit tapi bersama anak, bersama suami, berkhidmat, bisa sholat 5 waktu, bisa puasa. Itu impian, Ustaz. Itu impian. Tapi kenapa kalian cari ke Hong Kong? Karena nggak punya duit, Ustaz. Ada, maka duit punya Allah. Itu. Karena nggak kenal Allah. Kalau kenal Allah nggak mungkin mau. Sudah terlanjur. Ya, aku nggak salahkan kalian udah di sana. Buat dakwah di sana, mungkin Allah sengaja hantar kalian ke sana untuk dakwah sama orang-orang Hong Kong, biar mereka masuk Islam semua. Ajak mereka kepada Islam. Benar, mudah. Dakwah itu mudah, Kak. Aku kemarin dakwah 160 orang satu waktu masuk Islam. Ya, satu waktu. Hari-hari. Hari-hari orang bersyahadat. Hari-hari orang rindu dan haus dengan agama. Tapi kalau orang Islam datang ke sana, tidak menunjukkan kekuatan Islam, tidak menunjukkan akhlak, buat apa? Ustaz tahu nggak? Kalau kita di sana itu berat banget. Berat lah, aku tahu berat lah. Jangan perempuan, laki-laki aja berat di sana. Perempuan. Kalau laki-laki mungkin bisa cari perempuan lain ya, tapi untuk perempuan kita tuh harus ninggalin anak, ninggalin suami, keluarga, ninggalin suami. Kami harus harus bagaimana gitu. Nggak semua suami bisa. Ya, suami yang ditinggalin kawin lagi. Nah, itu dia. Kadang uang yang dikirim pun buat kawin lagi. Iya. Aku bilang tuh, Ustaz, nanti nih, aku udah tahu nih, Ustaz, aku kan tiap bulan ngirim uang suami. Sekarang suamiku ngaku dia udah nikah lagi. Terus dibilang, tahun depan aku pulang, Ustaz, nanti maduku yang berangkat. Dan itu banyak terjadi. Ya, itu laki-laki brengsek. Kalau ketemu, kok gebukin tuh laki-laki injak-injak lehernya. Semua perempuan pasti ingin melihat anaknya bertumbuh. Pasti ingin mendampingi anaknya ketika sekolah itu pasti. Iya, kurang ajar itu.
Tapi ketika ekonomi harus Laki-laki kurang ajar mau kondo, benar-benar. terus kita harus bagaimana? Dan sekarang sudah terlanjur begini. Udah pemerintah Bagaimana cara kita nih nangis nih ibu-ibu nih. Kalau pikir bahagia mereka di ini. Hei Kalau pemerintah. mau jujur nggak akan baik. Iya, pemerintah dengarkan siapapun yang bertanggung jawab masalah imigrasi, keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Ya. Wanita kita, anak-anak kita, ponakan kita, cucu kita. Ya, mungkin istri di sebagian teman-teman nonton ini terhina di luar negeri. Bukan dia nggak mulia. Jangan kalian puji-puji pahlawan devisa, pahlawan devisa. Mereka menangis rindu sama anak-anaknya. Yeah. Bikinlah lapangan kerja sebanyak-banyak di negara ini. Pulangkan semua TKW. Semua tenaga kerja wanita, pulangkan semuanya 100%. Berangkatkan laki-laki keluar nggak apa-apa. Ini dosa besar pemerintah Republik Indonesia. Memberangkatkan wanita diekspor ke luar negeri. Kehinaan saya malu. Saya dakwah di Arab. Terus kata orang Arab, dalam rumah saya ada 4 apa katanya, perempuan kalian di rumah saya. Bekerja 4 orang. Sebagai PRT. Iya. Kadang-kadang dipandang sebagai hamba saya. Iya. Aduh, jahil. Takbir, Allahu Akbar. Ya, ini pemerintah. Tolong nih, pulangkan. Buat lapangan pekerja untuk para wanita. Hai bos-bos yang punya rumah perlu ART yang profesional, datang ke agensi, pulangkan dari Hong Kong. Mereka udah di training, mereka udah dilatih bertahun-tahun kerja di luar negeri. Insya Allah dia bikin kinclong rumahmu, dibikin cerdas anak-anakmu, ibu bapakmu dilayani, dimuliakan seperti raja dan ratu. Karena mereka udah di training, berpengalaman. Dan sudah profesional. Ya, sudah profesional. Berikan gaji yang terbaik, pulangkan itu. Ini agensi insya Allah next ke depannya berpikir bukan untuk berangkatkan orang lagi, tapi pulangkan orang. Dan dicarikan lapangan pekerjaan dengan gaji yang setara. Di atas rata-rata. Kalau bisa lebih. Ya, kalau bisa lebih. Jadi masih ada cara ya untuk mereka bertobat ketika mereka. Pastilah dosa. Orang baik-baik di sana, Kak. Aku ketemu mbak-mbak di Hong Kong tuh, ya Allah. Aku masih ingat wajah-wajah mereka semua nangis cerita tentang keadaannya. Ada yang tinggal di masjid sama kami di Makau kan, kami bawa kompor kemana-mana masak, mereka yang masakin. Pulang-pulang, aku masih ingat tuh, di mana lah orang-orang itu, mudah-mudahan dia nonton ya. Dia ingat saya dibelikan handphone, dikasih nomor telepon mereka semua, tapi itu hilang betul di Papua, hilang telepon itu. Ustaz, nanti kalau Ustaz di negara Indonesia, tolong perjuangkan kami, pulangkan kami ya gitu. Iya. Tapi bicara soal semua itu, bukankah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap setia menunggu pulang. Kesalahan kalian, ini dosa yang nggak diampun kalau menduakan Allah. Kalau masih mengakui Allah sebagai Tuhan, istighfar banyak-banyak, bertaubat. Kalau bertaubat dan istighfar bukan hanya ampun yang didapatkan, tapi kecintaan Allah. Allah itu mencintai orang-orang bertaubat dan mensucikan diri. Maka Allah katakan, ya ibadi wa hambaku, innakum tuhti'una bil-laila wan nahar. Aku tahu kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari dan siang hari, kata Allah. Baik yang di Hong Kong, yang di Indonesia, semua berbuat dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akulah yang mengampunkan semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka amalan nih, teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di luar negeri, banyak-banyak istighfar ya. Kalian malam-malam, kalian beristighfar, tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, sebanyak-banyaknya, salawat sebanyak-banyak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apalagi ini bulan Rabiul Awal ya, kalian salawat yang banyak, kemudian banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kalian istighfar, mudah-mudahan didengar majikan kalian, ditanya apa itu? Dapat hidayah nih. Sepatutnya dia dapat hidayah gara-gara melihat akhlak kalian, melihat adab kalian, melihat mencicipi masakan kalian yang halal. Kasih tahu dia, bilang ini no good food, ini not halal. Halal is Islam clean. Mungkin dia akan paham dan dia akan lebih menyenangi masakan yang halal gitu, yang haram. Saya doakan semoga semua orang Hong Kong yang memiliki karyawan yang dari Indonesia semua dapat hidayah. Amin. Sehingga nggak ada lagi yang masak babi, nggak ada lagi yang dilarang sholat, nggak ada lagi yang dilarang pakai hijab. Semua yang di Hong Kong, dan satu hari nanti Hong Kong, Korea, Taiwan, semua negara, saya yakin akan jadi negara majority Muslim. Karena orang-orang sana itu tidak mau lagi punya anak. Ya, dia takut punya anak, karena apalagi di Korea plastik surgery mereka kan. anggap mahal. Anak itu mahal juga, sehingga sementara orang-orang Islam anaknya banyak-banyak, imigran juga banyak.
Dan saya yakin negara-negara itu, Jepang juga akan 10 tahun, 20 tahun ke depan, majoriti Muslim. Iya. Ustaz tahu nggak kalau di Hong Kong banyak teman-teman kita yang bertato? Gimana kalau teman-teman yang udah bertato? Di sini juga banyak Boleh. bertato. Tato itu haram hukumnya, tapi udah terlanjur, jangan dihapus juga. Kalau dihapus malah menyakiti lagi. Karena salah satu penyebab haramnya tato itu menyakiti diri. Jadi kalau dengan menghapusnya menyakiti diri, maka biarkan saja. Tapi kalau kecil-kecil nggak apa-apa. Sekarang kan ada abuse yang bisa dihapus. Tapi kalau tato sekujur badan, itu ganti kulit kan, kasihan. Iya, iya. Jadi orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Mungkin pesan-pesan Ustaz untuk teman-teman yang masih di sana sekarang, atau mungkin yang belum berangkat juga. Yang belum berangkat, nggak usah berangkat. Apa yang harus mereka? Ya, yang belum berangkat jangan berangkat. Nanti catatkan, kita carikan lapangan kerja. Ya. Dengan gaji yang setara. Dengan gaji yang setara. Bahkan lebih baik. Lebih baik lagi. Nah, maka tingkatkan kualitas diri sendiri, ya. Karena kalau kita berkualiti, kita menjadi orang yang punya skill, itu orang mau bayar kita mahal. Tapi kalau pemalas, kalau nggak ada etos kerja, nggak ada skill, ya tergantung kemampuan sendiri lah ya. Nah, terus yang sudah di Hong Kong, kalian cepat-cepat pulang. Kalau nggak pulang pun dakwah di sana, ya. Mudah-mudahan kalian dapat jodoh di sana yang soleh, yang baik, ataupun majikan-majikan kalian dapat hidayah semua, masuk Islam semua, ya. Amin. Pokoknya jangan mau menggadaikan agama untuk dunia, ya. Nggak apa-apa kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Duit ini nggak ada apa-apanya, ya. Duit ini kita dapatkan Allah, kita akan dapat segala-galanya. Namun bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Oke, cepat pulang, rindu pulang, insyaallah. Dan ingat, kampung sesungguhnya bukan di Indonesia, tapi surga. Kalian harus pulang kampung ke surga. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Pola persiapan, mungkin hari ini, esok, nanti kita akan kembali. Pelan-pelan kita akan pulang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Maka orang baik, insyaallah matinya baik. Orang-orang yang husnuzon, insyaallah mati husnul khatimah. Amin. Saya doakan kalian semua barokah rezekinya, cepat pulang, temui anak-anak kalian, khidmat kepada suami, suruh suami yang bekerja. Kalau suamimu nggak mau bekerja, nggak mau tanggung jawab, pecat dia jadi suami. Ya, cari suami yang lebih baik. Ya, jadi teman-teman, itu tadi adalah pesan-pesan dari Ustadz Dery Sulaiman ya. Dari saya, kalian yang sudah ada di sana jangan terlena dengan indahnya hidup di sana, jangan shock culture. Kumpulkan uangmu, nabung. Setelah uang terkumpul, jangan dipercayakan ke siapapun, bahkan suamimu, karena uang istri, uang istri. Ya, uang Begitu suami, ya, uang istri. uang suami, uang istri. Kumpulkan uangmu, segera pulang, seenak-enaknya hidup di luar negeri bersama orang lain, bersama orang asing, akan lebih indah jika kalian hidup di rumah bersama anak dan suami. Pepatah orang dulu, untuk kita, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ini kata orang Minang, ya, negeri seorang lebih nikmat di negeri sendiri. Lebih baik hutan batu di negeri sendiri dan lebih nikmat. Ya, dan untuk yang belum berangkat, jangan lupa jika ingin bekerja ke luar negeri harus proses secara prosedural agar kita terlindungi secara aturan di negara setempat dan negara Indonesia. Pantengin terus Brigel TV, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, semoga berkah untuk kita semua. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin.